Jumpa lagi di TV. Ya, yang di samping saya ini adalah Brika Be Steady Go. Ini adalah perangkat unik yang disebut Brika sebagai Personal Assistant Videographer. Ya, perangkat ini bisa membantu kita mengarahkan kamera yang kita gunakan sesuai dengan gerakan kita dengan memanfaatkan auto tracking berbasis Artificial Intelligence atau AI. Perangkat ini kompatibel dengan berbagai macam kamera yang umum digunakan termasuk smartphone, tablet, action cam, webcam, bahkan kamera pocket atau mirrorless juga bisa. Kemampuan auto trackingnya terbilang luas sampai 360 derajat. Oke, mari kita langsung coba aja kemampuan Brika Be Steady Go ini. Ya, Be Steady ini biasanya dikenal sebagai lini produk gimbal dari Brika. Namun untuk produk yang satu ini, Be Steady Go, ini sebenarnya kurang tepat kalau dibilang sebagai gimbal ya. Brika sendiri mendeskripsikannya sebagai Two-Axis AI Auto Tracking Holder. Sebelum bahas lebih lanjut mengenai kemampuan dari holder unik yang satu ini, mari kita cek dulu isi paket penjualannya ya. Paket penjualan dari Be Steady Go ini dikemas dalam box dengan kombinasi warna putih, kuning, dan hitam yang memang jadi ciri khasnya Brika. Di dalamnya terdapat ada unit Be Steady Go-nya, ada kabel USB Type-C untuk charging, ada user manual, dan ada kartu garansi. Tidak ada charger di dalam paket penjualan perangkat yang satu ini, tapi harusnya nggak jadi masalah ya, karena kita bisa pakai charger smartphone apa saja untuk mengisi ulang daya dari perangkat yang satu ini. Sementara untuk aksesoris, ada mount adapter untuk kamera. Ini bisa dibeli terpisah kalau kita ingin menggunakan perangkat ini bersama action cam atau kamera pocket atau mirrorless. Oh ya, adapter ini mendukung penggunaan kamera sampai dengan bobot 400 gram. Jadi lumayan banyak kamera yang disupport ya. Nah, untuk desain, perangkat ini memiliki tapak berbentuk lingkaran dengan desain keseluruhan seperti ini ya. Tapaknya ini diameternya 90 mm, sementara tingginya sekitar 93 mm. Bobot perangkat ini ada di kisaran 300 gram. Jadi masih dibilang ringkas dan ringan. Cukup mudah mau dibawa-bawa kemana-mana ya. Nah, kita bisa lihat bahwa perangkat ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian base, body, dan bagian head atau kepalanya. Di sisi depan terdapat tracking kamera di bagian headnya, serta ada satu tombol pengendali sekaligus lampu indikator di bagian bodinya. Lalu di bagian belakang ada satu port USB Type-C yang di bagian bodinya ya. Di sisi atas bagian kepalanya terdapat tempat untuk masang smartphone atau tablet. Menurut Brika, ini cocok untuk smartphone dengan ketebalan hingga 13 mm atau tablet hingga 11 inci. Ada penjepit smartphone dengan bantalan karet yang bisa dikencangkan dengan mekanisme putar seperti ini ya. Penjepit ini penting ya, karena kan perangkat ini bisa bergerak untuk fitur auto tracking. Ini akan menjaga agar smartphone atau tablet kita tidak terlepas dari perangkat yang satu ini. Lalu di sisi dasar bagian base ada lubang mounting untuk pemasangan perangkat ini ke tripod kalau dibutuhkan. Nah, sekarang kita bicara soal spesifikasinya. Terkait kemampuan auto tracking untuk pan atau berputar kanan kiri, itu cakupannya sampai 360 derajat. Bahkan perangkat ini bisa berputar terus-menerus ke satu arah. Sementara untuk tilt ya, bagian kepala dari perangkat ini bisa menunduk 15 derajat dan menengadah juga 15 derajat. Ada baterai 2000 mAh di dalam perangkat ini. Brika mengklaim bahwa dengan sekali isi ulang penuh ini bisa bertahan standby hingga 10 jam atau sekitar 7 jam saat fitur trackingnya aktif. Nah, dalam penggunaan ini terbilang sederhana sih. Pertama, tentunya kita harus masang kamera yang kita gunakan, mau itu smartphone, tablet, action cam, pocket kamera, atau mirrorless ke Be Steady Go ini. Untuk smartphone dan tablet cukup diposisikan perangkatnya dengan orientasi sesuai dengan kebutuhan kita di tempat pemasangan yang ada, lalu kencangkan penguncinya. Sementara untuk webcam, action cam, dan lain-lainnya itu butuh adapter. Jadi pasang dulu adapter ke lubang mounting di action kamera atau perangkat lain yang kita gunakan, lalu pasang adapter itu ke Be Steady Go dengan cara seperti saat memasang smartphone. Nah, lalu hidupkan Be Steady Go dengan cara menekan tombol power selama 3 detik. Saat lampu indikator yang ada di tombol power sudah menyala biru, berarti perangkat ini sudah ada di kondisi standby. Untuk mengaktifkan fitur tracking, kita bisa menggunakan gesture dengan tangan kita. Bentuk tanda OK dengan tangan kita seperti ini untuk mengaktifkan fitur tracking. Saat aktif, lampu indikator akan berubah warna jadi hijau. Sementara kalau ingin mematikan fitur tracking, cukup buat gesture stop seperti ini. Lampu akan kembali ke warna biru.
Menurut Brika, jarak yang direkomendasikan untuk gesture ini adalah 0,5 sampai 1,5 meter. Saat kita coba di jarak tersebut, gesture ini bisa dikenali dengan baik oleh perangkat yang satu ini ya. Nah, respon terhadap gesture ini juga bisa dikatakan cepat ini ya. Kalau dicoba dari jarak sedikit lebih jauh sekitar 2 meter, gesture itu kadang masih bisa dikenali tapi tidak selalu berhasil. Tapi ini wajar ya, kan sudah di luar batas rekomendasinya. Nah, kita juga bisa memerintahkan agar perangkat ini melakukan satu putaran penuh 360 derajat. Misalnya, untuk foto atau video panorama. Caranya tinggal tekan 2 kali tombol power saat perangkat ada dalam kondisi standby. Sementara kalau butuh putaran 360 derajat terus-menerus, kita bisa menekan tombol power 3 kali saat perangkat dalam kondisi standby. Untuk menghentikannya, tekan tombolnya 1 kali aja. Cukup sederhana kan penggunaannya? Oke, ada satu hal yang penting. Penggunaan Be Steady Go ini benar-benar tanpa aplikasi apapun loh. Kontrolnya benar-benar hanya dengan tombol power dan gesture saja. Nah, Be Steady Go ini bisa menghadirkan kemampuan tracking ke banyak sekali skenario penggunaan. Misalnya seperti ini ya. Video di kiri kita ambil dengan smartphone tanpa Be Steady Go. Lalu untuk yang di kanan ini kita ambil dengan smartphone yang terpasang di Be Steady Go. Terlihat ya kalau video di kanan akan terus-menerus mengikuti gerakan kita. Bukan cuma saat kita bergerak ke kanan kiri saja, karena ada fitur tilt juga. Ini membantu saat ada gerakan yang naik atau turun. Kalau dipasangkan dengan action cam, pocket camera atau mirrorless, ya mungkin akan terbatas ke pengambilan video dengan fitur auto tracking aktif di sini. Tapi kalau dipasangkan dengan smartphone atau tablet, ini bisa untuk berbagai hal. Bukan cuman sekedar mengambil foto atau video dengan auto tracking aktif, tapi misalnya bisa untuk video call, bisa untuk live streaming dan lain-lain. Tergantung aplikasi apa yang lagi aktif dan digunakan di smartphone atau tablet kita. Misalnya kalau kita lagi merekam atau live di TikTok, kita bisa melakukan hal seperti ini. Kamera akan mengikuti kita saat kita bergerak. Jadi kita nggak perlu harus mencari bantuan teman untuk mengarahkan kamera agar sesuai dengan gerakan kita. Nah, ini bisa langsung aja kita pakai si Be Steady Go ini. Bener-bener asisten ya. Nah, bagaimana dengan kemampuan auto tracking yang ditawarkan? Menurut kami sini terbilang relatif baik ya. Auto trackingnya berfungsi baik, responsif, dan relatif akurat untuk mengikuti gerakan kita selama trackingnya ini bisa mengenali wajah kita. Jadi wajah kita jangan sampai terhalang objek lain ya, dan juga jangan sampai ada backlight yang terlalu mengganggu, atau bisa terganggu juga kalau misalnya ada kebanyakan wajah yang masuk dalam si fitur tracking ini. Kalau misalnya di keramaian, selama nggak banyak wajah yang terdiam menghadap ke dia ya, dan kita yang paling dekat, biasanya sih masih aman. Nah, untuk sensitivitas terhadap gerakan terbilang cukup tinggi ya di sini ya. Terkadang sedikit gerakan saja menyebabkan si Be Steady Go ini bergerak menyesuaikan posisi. Sayangnya di sini nggak ada opsi untuk mengatur tingkat sensitivitas ini. Sementara kalau kita bicara soal kecepatan tracking, ini tentu saja dibatasi oleh kecepatan motor penggerak di dalamnya. Jadi perhatikan juga kecepatan gerakannya ya, jangan sampai terlalu cepat juga. Mau lari-lari terlalu kencang ya jaga-jaga ya, jangan sampai dia kehilangan muka kita. Nah, pasti banyak yang nanya nih, kalau pakai masker apakah tracking masih berfungsi? Nah, langsung aja kita coba. Ternyata iya. Tracking masih berfungsi. Tidak terasa ada penurunan akurasi walaupun kita pakai masker. Lalu bagaimana kalau kita sempat keluar dari area yang bisa dipantau dari trackingan si kamera ini, lalu balik lagi ke area tersebut? Nah, selama saat kembali ke dalam area pantauannya wajah kita bisa dideteksi oleh tracking kamera, perangkat ini akan langsung mengaktifkan auto tracking lagi. Jadi nggak ada masalah ya. Lalu gimana dengan suara motor penggerak dari perangkat ini? Ya kan bisa ganggu ya motor penggerak ya. Langsung cek aja ke video yang kami buat sambil smartphone-nya terpasang di Be Steady Go ini. Ternyata suara motornya nggak terdengar ya. Oke, sekarang gimana soal harganya? Ya, Brika Be Steady Go ini dipasarkan di harga Rp899.000. Ya, kalian bisa langsung aja cek di toko resmi Brika di online marketplace-nya, atau cek aja di kolom deskripsi video ini ya. Nah, seperti produk-produk Brika pada umumnya, perangkat ini tentunya mendapatkan jaminan after sales yang aman dan terpercaya karena udah sejak tahun 1995 nih adanya ya. Jadi bukan anak kemarin sore. Oke, kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tidak ada penunjuk sisa baterai di
perangkat ini. Kita hanya bisa tahu kalau sisa baterai sudah ada di bawah 10%, di mana lampu indikator sudah berkedip dengan cepat. Jadi sebaiknya kalau mau dibawa keluar rumah, di-charge dulu sampai penuh baterainya. Kemudian disayangkan belum ada pengaturan untuk tingkat sensitivitas auto tracking gerakan. Kami merasa bahwa sensitivitas yang ditawarkannya sudah cukup baik, tapi kalau ada opsi tuning tentunya akan lebih menarik lagi untuk menyesuaikan sama pergerakan kita. Lalu adapter untuk action cam atau kamera pocket itu harus dibeli terpisah ya, tidak disertakan di dalam paket penjualan perangkat ini. Kemudian perhatikan juga untuk yang ingin menggunakan smartphone dengan satu mikrofon. Ya, kalau kita pasang orientasinya vertikal, mikrofonnya ada di bawah, jadi kemungkinan besar akan tertutup. Disinilah fungsinya smartphone itu punya 2 mic ya. Kemudian hati-hati kalau ingin menggunakan perangkat ini sambil di-charge. Kalau kita bergerak terlalu banyak atau malah sampai mengitari perangkat, bisa jadi kabelnya terbelit. Hal yang sama juga berlaku kalau kita masang kabel ke smartphone, tablet, atau kamera yang tengah digunakan. Nah, ini harus hati-hati ya. Dari sisi kelebihannya, wah, respons auto trackingnya ini baik dan akurat. Ukurannya cukup ringkas dan bobotnya juga cukup ringan, jadi mudah lah kalau mau dibawa kemana-mana si asisten yang satu ini. Dia udah mendukung pan and tilt, jadi nggak cuma panning doang, tapi dia bisa tilt. Ini penting banget. Lalu dia kompatibel dengan banyak sekali, bahkan mungkin hampir semua smartphone dan tablet yang saat ini ada. Tentunya kalau untuk smartphone ada kemungkinan kalau tebal-tebal banget ya, kalau pakai casing bisa masalah ya. Cuma ya dibuka aja casingnya. Lalu tersedia aksesoris untuk memungkinkan penggunaan perangkat ini bersama action cam, pocket camera, mirrorless, asal bobotnya di 400 gram atau kurang. Yang jelas dia praktis ya, karena ada baterai di dalamnya, jadi bisa digunakan tanpa harus dicolok. Jadi kalau tadi masalahnya dengan kabel, ya sebetulnya kalau di-charge penuh nggak kena masalah itu ya. Nah, penggunaannya juga terbilang mudah. Nggak ada tuh aplikasi yang mesti diinstal, nggak ada. Jadi straightforward, mudah banget. Pengendalian untuk fitur tracking juga bisa dilakukan pakai gesture. Deteksi gesture ya juga oke banget. Iya, jadi kalau kalian memang mau bikin konten di mana saja, tapi nggak selalu bisa ada yang ngebantuin megangin handphone kalian atau kamera kalian. Sementara kontennya zaman sekarang enakan kalau lebih dinamis ya, bergerak ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, fitur auto tracking di sini akan sangat berguna sekali ya. Ya, jadi rasanya akan banyak sekali yang butuh produk satu ini. Karena zaman sekarang ini zamannya konten kan. Saya Didi Irfan, Jaga TV.